Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Ya. Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini betul, saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu, itu tidak bisa. Gitu. Kenapa harus di Bali? Apakah Bali juga aman dari gempa? Semua di Indonesia, mohon maaf, a'udzubillah min dzalik, tidak ada yang aman dari gempa, Pak. Tidak ada yang aman.
Bahkan Kalimantan meskipun paling aman, tapi tidak aman. Paling aman tidak aman. Nah, kenapa di Bali ini waktu dirancang tahun 2006, yang diperlukan adalah selain kondisi tanahnya, saat itu memang lebih bagus dari yang di Kemayoran, Pak, lebih bagus. Tetapi untuk jaringan komunikasi di tahun 2006, itu yang paling siap selain Jakarta, karena yang penting peringatan dini itu adalah sistem komunikasi. Saat itu yang setelah dievaluasi, waktu itu di zaman kepalanya Ibu Woro, beliau sangat smart ya, ternyata yang paling tepat adalah di Bali dibandingkan wilayah lain, dan harus beda pulau, Pak. Ya misalnya di Surabaya pun bisa, Pak, tapi kan masih Pulau Jawa. Jadi itu di Bali. Bu, sebentar Bu. Maksud Ibu ini dua titik ya? Dua satu titik. di Kemayoran, satu lagi di Denpasar. Betul. Nah di Kemayoran itu kan bangunan bekas bandara kalau nggak salah saya. Bekas, iya Pak. Saya sering lewat sana juga, itu kan sudah tidak layak sebenarnya. Memang. Dulu betul. kenapa pilihannya di sana Bu? Apa ada bangunan pemerintah yang lain yang bisa ditempati? Ya, ini kami harus cek data. Ini jadi 2006 itu sudah dirancang, barangkali saat itu sudah ada studi kelayakan. Barangkali, mohon maaf untuk hal itu, memang saat itu kan BMKG kan lokasinya memang di situ. Nah, saya rasa itu ada kajiannya di masa lalu. Namun sekarang tugas kami adalah kalau masa lalu ada kekurangan, kami berupaya untuk memperbaiki kekurangan tersebut sambil sementara menunggu lokasi yang di IKN itu siap. Tapi saat ini dalam planning pun belum ada. Itu. Jadi kami mohon maaf sekali, terpaksa karena yang kami cemaskan, kalau megatrust terjadi sewaktu-waktu, BMKG harus siap. Itu poinnya. Kalau BMKG saja nggak siap, bagaimana rakyat Indonesia? Jadi itu diperkenankan. Kemudian dengan pembangunan gedung itu, insya Allah, bismillah, semoga ini menjadi solusi. Kemudian dengan penambahan